Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu-ibu, para jemaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan bahagia ini kita melanjutkan bahasan kita pada sesi kedua tentang menuju perang Uhud. Insyaallah pekan depan kita akan masuk pada pembahasan perang Uhud. Kita masih pada peristiwa-peristiwa yang terjadi antara perang Badar dengan perang Uhud. Di antara peristiwa besar yang terjadi sebelum perang Uhud adalah Ghazwatu Bani Qainuqa, yaitu memerangi Bani Qainuqa. Sebagaimana telah sering kita sampaikan bahwasanya ada 3 suku besar dari Yahudi yang tinggal di kota Madinah, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadhir, dan Bani Al-Quraidah. Ya. Yang pertama kali diusir oleh Nabi SAW adalah Bani Qainuqa. Mereka adalah para pedagang dan mereka terkenal juga pembuat perhiasan, membentuk perhiasan, kemudian mengolah perhiasan emas dan perak. Namun mereka yang pertama kali berkhianat sehingga mereka yang pertama kali diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengalahkan orang-orang Quraisy dalam perang Badar, ya, kemudian Rasulullah SAW pulang ke kota Madinah, maka Rasulullah SAW mengumpulkan orang Yahudi, ya, di pasar Bani Qainuqa, di pasar mereka. Kemudian Rasulullah SAW mendakwahi mereka dengan berkata, "Ya ma'asyara Yahud, aslimu." Wahai orang Yahudi, masuklah kalian ke dalam Islam. Qabla an yusibakum mithla ma asaba Quraisyan. Nanti bisa menimpa kalian apa yang telah menimpa orang-orang Quraisy, ya. Ya, kalau mereka berkhianat, kalau mereka membangkang, ya, mereka bisa mengalami apa yang dialami orang Quraisy. Maka orang Bani Qainuqa berkata, "Ya Muhammad, la yaghurrannaka min nafsika annaka qatalta nafaran min Quraisyin kanu aghmaran la ya'rifuna al-qital." Kata mereka, "Wahai Muhammad, jangan kau terpedaya dengan dirimu. Kau bisa melawan orang-orang Quraisy, ya, sekelompok orang Quraisy yang mereka tidak dikenal dalam peperangan. Mereka tidak tahu trik-trik berperang. Innaka law qataltana la arafta anna nahnu nas." Kalau kau berperang melawan kami, kau akan tahu siapakah kami. Kami inilah yang sesungguhnya yang ahli perang. Wa annaka lam talqa mithlana, dan kau tidak akan bisa melawan orang-orang seperti kami. Ya. Jadi mereka sumbar dan mereka sombong, ya. Ketika Nabi menasihati mereka. Adapun sebab kenapa kemudian terjadi penyerangan terhadap Bani Qainuqa datang dalam riwayat, tapi riwayatnya lemah. Ya, disebutkan oleh Ibnu Hisham dan Ibnu Ishaq dalam sirahnya dengan sanad yang dhaif, ya. Saya bacakan kisahnya, tapi dibawakan oleh para ahli sejarah tentang kisah ini. Bahwasanya ada seorang wanita dari bangsa Arab datang, kemudian dia membawa barang bijalab, yaitu barang dagangan, kemudian dijual di pasar Bani Qainuqa. Kemudian dia duduk di salah seorang ahli emas atau ahli perhiasan, yaitu dari Yahudi Bani Qainuqa. Faja'alu yuridunaha ala kashfi wajhiha. Maka mereka ingin agar wanita ini membuka wajahnya. Fa'abat, wanita ini enggak mau, dia digoda oleh orang Yahudi, dia tidak mau. Fa'amada sa'iqu ila tarfi thawbiha. Maka salah seorang dari ahli emas tersebut atau ahli perhiasan tersebut sengaja pergi ke salah satu ujung, memegang ujung baju wanita tersebut karena sedang duduk dia. Faqa'adahu ila dhahriha wa hiya ghafilatun. Maka diikat, ya, kemudian atau ditahan dan dia tidak sadar wanita ini. Falamma qamat inkashafat auratuha. Ketika dia berdiri ternyata terbuka auratnya. Fadhahiku biha, maka mereka pun mentertawakan wanita ini. Maka wanita pun berteriak. Tiba-tiba ada seorang lelaki dari kaum muslimin yang kebetulan lagi di pasar tersebut, tidak kuasa melihat ada wanita seperti ini digoda, kemudian tersingkap auratnya, maka dia pun langsung menyerang lelaki Yahudi tadi yang mengganggu wanita tadi.
Faqatalahu, akhirnya seorang muslim ini bunuh ahli emas tersebut, ahli perhiasan tersebut, dan yang merupakan seorang Yahudi. Fashaddatil yahudu 'alal muslim faqataluhu, maka orang-orang Yahudi pun kumpul, kemudian mereka menyerang lelaki muslim ini, akhirnya dia pun wafat ya. Akhirnya keluarga dari orang muslim ini yang terbunuh oleh orang Yahudi kemudian berteriak ya. Kemudian akhirnya minta tolong kepada kaum muslimin, akhirnya kaum muslimin pun marah, maka terjadilah keburukan atau terjadilah peperangan antara ya kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat Bani Qainuqa telah memutuskan perjanjian ya. Mereka punya perjanjian damai tentunya sebagaimana sering disampaikan yang disebut dengan Wathiqatul Madinah, perjanjian damai yang disepakati oleh seluruh penduduk kota Madinah. Namun mereka memutuskan perjanjian tersebut. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang dengan para sahabat kemudian meninggalkan kemudian Rasulullah SAW menyuruh Abu Lubabah ya untuk menggantikan posisi Nabi sebagai imam dalam salat dan yang lainnya. Kemudian Nabi menyerahkan bendera kepada Hamzah bin Abdul Muttalib dan bendera itu ketika berwarna putih. Ya, kemudian mereka kaum muslimin pun datang menuju ke Bani Qainuqa. Ya, tatkala mereka melihat kaum muslimin datang, maka orang-orang Yahudi pun segera berlindung dalam tembok mereka, dalam benteng mereka. Maka Nabi SAW pun dan kaum muslimin mengepung mereka. Mereka tidak bisa keluar dan pengepungan tersebut sampai 15 hari. Sampai 15 hari ya, sehingga pada bulan Dzulqa'dah, di awal bulan Dzulqa'dah. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan rasa takut dalam hati mereka. Akhirnya mereka pun menyerah dan pasrah dan mereka pun mengikuti aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhirnya atas permintaan Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, "Ya Rasulullah, mereka adalah halifku, yaitu sekutuku ya. Ketika di zaman jahiliyah dahulu mereka yang telah membelaku. Kalau ada yang ingin menggangguku maka mereka yang membela aku. Maka biarkanlah mereka ya Rasulullah. Ya, biarkanlah mereka." Akhirnya Rasulullah SAW pun menyuruh mereka untuk keluar dari kota Madinah dan dikasih waktu selama 3 hari. Selama 3 hari mereka harus meninggalkan kota Madinah. Akhirnya setelah itu mereka pun pergi meninggalkan kota Madinah, maka terusirlah Bani Qainuqa dari kota Madinah. Dan ini adalah kabilah yang pertama yang keluar dari kota Madinah karena pengkhianatan yang mereka lakukan. Dan ketika itu para sahabat mendapatkan banyak sekali ghanimah ya yang mereka tinggalkan ya, terutama alat-alat perang ya yang dimiliki oleh mereka. Ya, dan ini merupakan keuntungan besar bagi kaum muslimin. Taib, itu di antara peristiwa yang terjadi ya, antara perang Badar sampai perang Uhud. Kemudian Rasulullah SAW masuk di bulan Dzulqa'dah, kemudian Rasulullah SAW masuk di bulan Dzulhijjah. Ya, di bulan Dzulhijjah maka Rasulullah SAW pun pertama kali melaksanakan salat Idul Adha ya. Idul Adha yaitu pada tahun 2 Hijriah ya. Rasulullah SAW melakukan salat Idul Adha ya. Dan ini adalah kegembiraan bagi kaum muslimin ketika itu. Tentunya kita tidak akan bahas adab-adab tentang salat Idul Adha, itu dibahas dalam buku-buku fikih. Di antara peristiwa besar juga yang terjadi, peristiwa sejarah yang terjadi menjelang perang Uhud adalah wafatnya Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu. Pada bulan Dzulhijjah ya, wafatlah Utsman bin Maz'un. Dan Utsman bin Maz'un adalah seorang sahabat senior ya, termasuk pembesar dari kaum Muhajirin, termasuk wali-wali Allah yang sangat bertakwa ya. Beliau berhijrah ya, dengan 2 hijrah, berhijrah ke negeri Habasyah ya, kemudian beliau kembali ke kota Mekah dan berhijrah kedua kali ke kota Madinah. Dan disebutkan oleh Ibnu Ishaq bahwasanya Utsman bin Maz'un adalah orang yang ke-14, yang masuk Islam, di nomor 14 ya. Masya Allah, berarti termasuk orang-orang yang awal ya. Dan beliau ikut juga dalam peperangan, di antaranya dalam perang Badar. Dan dia, Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu, adalah orang yang paling semangat beribadah, terkenal berijtihad ya, sangat semangat beribadah ya.
Oleh karena di antara 3 orang yang datang kepada Nabi yang mengatakan, Rasulullah, ya, ada yang mengatakan ini, yang kemudian bertanya kepada salah seorang istri Nabi tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, faka'annahum taqaluha, seakan-akan mereka menganggap ibadah Nabi tidak banyak. Mereka mengatakan, Rasulullah ibadahnya segitu, padahal sudah diampuni dosa-dosa yang akan lalu dan yang telah lalu dan akan datang. Kita bagaimana? Kalau gitu ibadah kita harus lebih banyak karena kita tidak terjamin. Maka di antara mereka ada yang berkata, inni la usalli lail wa la anam, aku akan salat malam, aku tidak pernah tidur. Wa inni la asumu wa la uftir, aku akan berpuasa dan tidak pernah berbuka. Yang satu berkata, inni sa'atazilun nisa, aku akan meninggalkan para wanita. Di antara 3 orang ini adalah Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu yang terkenal sangat semangat beribadah. Sampai-sampai begitu semangatnya beliau beribadah, siang hari puasa, malam hari salat malam, ya. Bahkan beliau meninggalkan jarang mendekati istri beliau, sampai beliau minta izin kepada Nabi untuk tabattul, yaitu untuk meninggalkan istri-istri beliau secara total, tidak mau lagi karena saking semangatnya beribadah. Bahkan minta izin untuk dikebiri supaya bisa beribadah. Namun Rasulullah SAW melarang hal tersebut. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dalam Sahih mereka dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, radda Rasulullah SAW ala Utsman bin Maz'un at-tabattul walau adhina lahu lakhtasayna. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah SAW menolak permohonan izin dari Utsman bin Maz'un untuk tabattul, untuk meninggalkan istri-istri, ya, secara total. Kalau seandainya Rasulullah SAW mengizinkan Utsman bin Maz'un untuk tabattul, untuk meninggalkan istri-istrinya, lakhtasayna, kami akan kebiri diri kami agar fokus ibadah, tidak ada syahwat kepada para wanita. Namun Rasulullah SAW melarang hal tersebut, ya, karena tentunya di antara syariat Islam tujuannya adalah memperbanyak keturunan, ya, memperbanyak keturunan, banyak kaum muslimin, ya. Dan itu adalah anugerah memiliki anak-anak, kemudian bisa mengayomi para wanita, ya. Tapi intinya ini asar atau riwayat ini menunjukkan bagaimana semangatnya Utsman bin Maz'un untuk beribadah. Dia menganggap bahwasanya para wanita mengganggu dia dalam beribadah, ya. Pelampiasan syahwat mengganggu dia untuk beribadah, maka dia minta izin agar bisa dikebiri. Tapi Rasulullah SAW melarang karena itu bukan tujuan dari Islam. Dan akhirnya beliau wafat sakit, ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ummul Ala, ya. Salah seorang dari wanita-wanita Ansar, beliau berkata, "Tara lana Utsman bin Maz'un fi sukna hatta hina iktara'at al-Ansar ala suknal muhajirin." Jadi beliau ketika berhijrah ke kota Madinah, maka ketika itu kaum muslimin dalam kondisi sulit, maka di antaranya dibagi-bagi tempat untuk istirahat, ya. Para kaum Ansar dibagi-bagi siapa yang tinggal di rumah sini, siapa tinggal di rumah sini, ya. Kemudian ternyata salah seorang yang mendapatkan rumah dari kaum Ansar adalah Utsman bin Maz'un di rumahnya Ummul Ala tadi, ya. Maka beliau pun sakit di situ, famaradnahu hatta tufi, ya. Akhirnya Utsman bin Maz'un sakit dan akhirnya meninggal dunia. Tsumma ja'alnahu fi athwabihi, lalu kami meletakkan beliau di beberapa bajunya. Fadakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW datang menjenguk atau melayat Utsman bin Maz'un. Kemudian ketika Nabi melayat Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu yang sudah meninggal dunia, maka kata Ummul Ala, dia berkomentar, rahmatullah alaika ya Aba Sa'ib. Semoga Allah merahmati engkau wahai Abu Sa'ib, yaitu Utsman bin Maz'un. Fa syahadati alaika laqad akramakallah. Aku bersaksi untuk engkau wahai Utsman bin Maz'un, sungguhnya Allah telah memuliakan engkau. Ketika Ummul Ala mengatakan aku bersaksi bahwasanya Allah telah memuliakan engkau, maka Nabi berkomentar ketika itu. Dan kita tahu Utsman bin Maz'un adalah orang yang rajin beribadah, terkenal di kalangan para sahabat. Orang yang sangat semangat beribadah. Tetapi dan kalau seandainya ada yang berkata dia dimuliakan oleh Allah, wajar, ya, karena terkenal rajin ibadah. Ya, sampai minta izin untuk bisa dikebiri. Sehingga wanita ini, ya, dia menilai secara zahir, dia berkata, ya, fa syahadati alaika laqad akramakallah. Aku bersaksi kepada engkau wahai Utsman bin Maz'un, sungguhnya Allah telah memuliakan engkau. Utsman bin Maz'un sudah meninggal dunia.
Maka Nabi SAW mengomentari perkataan Ummul Ala. Nabi berkata, "Wa ma yudriki?" Dari mana kau tahu dia telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Nabi berkata, dari mana kau tahu dia sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Ummul Ala berkata, "La adri wallah, aku tidak tahu." Hanya spontanitas dia ucapkan karena melihat kesolehan dari Utsman bin Maz'un. Maka Nabi menegur, ini sesuatu yang gaib, tidak ada yang tahu. Wa ma yudrik, dari mana kau tahu? Kemudian Nabi berkata, "Amma huwa faqad ja'ahul yaqin." Adapun Utsman bin Maz'un, maka telah datang keyakinan kepadanya, telah meninggal dunia. "Innila arju lahul khair min Allah." Dan sungguh aku berharap Allah berikan kebaikan baginya. "Wallahi ma adri wa ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yuf'alu bi wala bikum." Saya ini sebagai statusnya seorang rasul, saya tidak tahu apa yang akan Allah lakukan kepadaku dan juga apa yang Allah lakukan kepada kalian. Kata Ummul Ala, "Fa wallahi la uzakki ahadan ba'dahu." Kata Ummul Ala, demi Allah saya tidak akan mentazkiyah, merekomendasi seorang pun setelah Utsman bin Maz'un, ya. Oleh karenanya kita tidak bermudah-mudahan berbicara tentang hal yang gaib, ya. Kita dapat sebagian orang, si fulan al-maghfur lahu, yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya. Kita boleh doa rahimahullah, ya. Tapi kalau mengatakan yang telah diampuni misalnya pasti, ya, dengan seakan-akan kata-kata kepastian atau pasti di surga atau pasti di gini perkara yang gaib, maka hendaknya kita hindari. Lihatlah Utsman bin Maz'un saja, ketika Ummul Ala berkata Allah telah muliakan engkau, Nabi tegur, ini perkara gaib, tidak ada yang tahu, ya. Maka setelah itu kata Ummul Ala, "Ra'aitu li Utsman fin naum ainan tajri." Aku dalam mimpi melihat Utsman bin Maz'un, dia punya mata air yang airnya mengalir. Faji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakartu dzalika lahu. Lalu aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sebutkan aku bermimpi dengan melihat Utsman bin Maz'un ini punya mata air yang mengalir. Kemudian Nabi mengomentari mimpi Ummul Ala. Ya, Nabi ahli tafsir mimpi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka amaluhu yajri lahu." Itulah amalnya yang masih berjalan baginya, yaitu dia punya amal jariyah. Dia punya amal jariyah. Nah, para ulama berselisih apa amal jariyah yang dilakukan oleh Utsman bin Maz'un. Karena Nabi berkata, "Dzaka amaluhu yajri lahu." Itulah amalnya yang meskipun dia sudah meninggal dunia masih terus mengalir baginya, ya. Dimimpikan oleh Ummul Ala dengan mata air yang terus mengeluarkan airnya, dan itu ditafsirkan, ditakwil oleh Nabi, maksudnya amalnya yang terus berlanjut meskipun dia sudah meninggal dunia. Maka secara umum ada dua pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, mereka berkata bahwasanya Utsman bin Maz'un sejak di Mekah, sejak dia masuk Islam, ya, dia adalah orang yang kaya dan dia dermawan, ya. Sehingga mungkin dia punya sedekah-sedekah jariyah yang berlaku setelah dia meninggal masih terus berjalan untuknya, ya. Dia termasuk orang-orang yang kaya di kalangan para sahabat dari kaum Muhajirin, ya. Di antara hal yang menunjukkan akan hal ini dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Dakhalat imra'atu Utsman bin Maz'un ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam." Suatu hari istri Utsman bin Maz'un ketemu dengan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fara'ainaha sayyi'atal hay'ah. Maka istri Nabi melihat istrinya Utsman bin Maz'un penampilannya tidak baik atau kurang rapi atau kurang bagus, ya. Faqulna laha ma laki, maka mereka berkata kepada istrinya Utsman bin Maz'un, "Ada apa dengan anti? Apa dengan engkau?" "Fama fi Quraisyin aghna min ba'lik." Di Quraisy yang paling kaya suamimu Utsman bin Maz'un. Ini dalil bahwasanya beliau adalah orang kaya, sehingga beliau sering bersedekah, sehingga amal jariyah yang beliau miliki adalah sedekah tersebut, ya. Qalat ma lana minhu syai'. Amma lailuhu faqaimun wa amma naharu fasaimun. Kata istrinya, iya benar dia kaya, tapi saya tidak dapat apa darinya. Kenapa? Malamnya dia salat malam, siangnya dia puasa. Utsman bin Maz'un malam salat malam, siangnya dia berpuasa. Tapi yang kita perhatikan di sini maksudnya beliau adalah orang rajin beribadah, di antaranya beliau bersedekah, ya. Taib, ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, bisa jadi yang dimaksud adalah Utsman bin Maz'un melakukan amal soleh yang disebut dengan ribat. Ribat adalah berjaga di daerah perbatasan antara perbatasan kaum muslimin dengan perbatasan kaum musyrikin, ya. Dan ini pekerjaan yang berat. Bahkan bisa jadi lebih berat daripada jihad langsung. Kenapa? Karena kalau jihad langsung musuh kelihatan. Adapun daerah perbatasan tiba-tiba ada yang panah, tiba-tiba ada yang tembak, ya. Kalau sekarang berat, ya, karena tidak tahu musuh datang dari mana, ya. Oleh karenanya
beribadah dengan menjadi murabit, yaitu ribat, berjaga daerah perbatasan, ini pahalanya sangat luar biasa. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mayyitin yukhtamu ala amalihi illa alladhi mata murabitan fi sabilillah." Setiap orang meninggal dunia maka ditutup dengan amal yang dia mati di atasnya. Ya, selesai, artinya selesai, dia meninggal, game over, selesai, amalan terputus. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, idza matal insan inqata amaluhu, kalau seorang sudah meninggal terputus amalannya. Kemudian kata Nabi, illa alladhi mata murabitan fi sabilillah, kecuali yang meninggal dalam kondisi berjaga di daerah perbatasan fi sabilillah. Fa innahu yanmu amalu ila yaumil qiyamah, sungguhnya amalnya berkembang sampai hari kiamat. Wa ya'manu fitnatal qabr, dan dia akan diselamatkan dari fitnah kubur, yaitu selamat dari malaikat mungkar dan nakir. Ya. Tidak ditanya oleh mungkar dan nakir. Kemudian juga dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, ya, dari hadis Salman radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi." Berjaga di daerah perbatasan perang, ya, sehari semalam lebih baik daripada puasa sebulan dan salat malam sebulan. Wa in mata jara alai amalu alladhi kana ya'maluhu. Kalau dia sudah meninggal dunia, maka amal yang biasa dia kerjakan masih berjalan terus. Ya. Wa ujri alaihi rizquhu, dan juga tetap diberikan rezeki kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aminal fattan, dan dia akan selamat dari dua penanya, yaitu malaikat mungkar dan nakir. Ini di antara dua ibadah yang luar biasa yang jika seorang meninggal dunia maka amalnya masih berjalan. Di antaranya adalah sedekah jariyah, di antaranya adalah amal pekerjaan sebagai murabit, yaitu penjaga di daerah perbatasan. Dan Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu dikubur di Baqi, ya. Saya pernah masuk Baqi, baru ada kuburan agak tengah, agak besar. Konon kata orang-orang di sana, ini Utsman bin Maz'un, agak besar dikit dan dia agak tengah. Masuk ke dalam, kemudian tengah-tengah, wallahu a'lam bishawab, tapi sebagian penjaga mengatakan ini Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu yang ada di Baqi. Baik, kita lanjutkan peristiwa berikutnya yang terjadi menjelang perang Uhud adalah dibunuhnya Ka'ab bin al-Ashraf. Ka'ab bin al-Ashraf salah seorang tokoh Yahudi. Siapakah Ka'ab bin al-Ashraf? Ka'ab bin al-Ashraf adalah seorang Yahudi yang sangat besar permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya adalah seorang Arab, ya, dari kabilah Tayy, ya, kabilah Tayy itu agak jauh dari Mekah, ya. Min Bani Nabhan, dari Bani Nabhan, ya. Dari Mekah sekarang sekitar 800 kilo daerahnya. Dari Bani Nabhan. Namun ayahnya ini, yang orang Arab ini, dia membunuh seseorang sehingga dia dicari-cari. Di zaman jahiliyah dia dicari-cari, dikejar-kejar oleh orang yang menuntut darahnya. Maka dia pun kabur, fa'atal Madinah, maka dia pun kabur pergi kota Madinah. Wa halafa Bani Nadhir, kemudian dia pun bersekutu dengan Bani Nadhir, Yahudi Bani Nadhir. Fasyarufa fihim, ternyata dia menjadi mulia di kalangan orang-orang Yahudi. Kemudian dia menikah dengan Aqilah binti Abil Huqaiq. Dia menikah dengan seorang wanita Yahudiyah, maka lahirlah anaknya namanya Ka'ab. Dan Ka'ab bin Ashraf ini adalah seorang yang tawilan jasiman, seorang yang tinggi, badannya besar, orangnya gagah, tampan, wa kana syairan mujidan, dan dia seorang yang pandai bersyair. Ya, bahkan dia disebutkan sada Yahudul Hijaz bi kathrati mali, bahkan dia menjadi pemimpin orang-orang Yahudi di Hijaz, di Mekah dan di Madinah dan sekitarnya. Ya, kenapa? Karena dia punya harta yang banyak. Bahkan dia sering membagi-bagi harta kepada ulama-ulama orang Yahudi. Dan dia punya benteng di sebelah timur arah selatan di kota Madinah, ya. Inilah Ka'ab bin Ashraf adalah seorang Yahudi yang gagah, besar badannya, tapi dia penyair yang hebat dan suka mencerca kaum muslimin dengan syair-syairnya. Yang kita tahu bahwasanya di zaman dahulu yang menjadi sarana untuk perang mulut adalah dengan syair. Kalau kita sekarang medsos, ya dulu enggak ada medsos, maka orang membuat syair. Syair kemudian terkenal, isinya mencela, isinya memaki-maki, ya. Sampai ada tulisan tentang judul Asy-Syu'ara, ya, qatalathum, ya, asy'aruhum, atau kama dzukir, yaitu disebutkan tentang para syu'ara, para ahli syair
yang dibunuh oleh syair-syair mereka sendiri. Gara-gara syair mereka terbunuh. Ada. Karena mereka mencela, mencerca, memuji diri, menghina orang lain dengan syair-syair. Ini di antara wasilah yang kuat ketika itu di zaman dahulu, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah SAW suka dengan Hasan bin Thabit, penyair yang selalu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Ka'ab bin al-Ashraf menggunakan syair-syairnya untuk mencela kaum muslimin. Tatkala sampai kepada Ka'ab bin al-Ashraf bahwasanya kaum muslimin menang dalam perang Badar dan telah terbunuh tokoh-tokoh Quraisy, maka dia berkata, "Ahakun hadza? Apakah ini beritanya benar? Haulai asyraful Arab wa mulukun nas." Mereka itu adalah orang-orang mulia di kalangan Arab. Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Abu Jahal, kemudian Umayyah bin Khalaf dan yang lainnya, ya. Mereka tokoh-tokoh pembesar di kalangan Arab. Wallahi la in kana Muhammadun asaba haula'il qaum la batnul ardi khairun li min dhahriha. Kemudian kata Ibnu Abbas mengatakan, demi Allah, seandainya Muhammad telah mengalahkan mereka, membunuh mereka, tokoh-tokoh tersebut, perut bumi lebih baik bagi saya daripada atas bumi. Artinya saya lebih baik mati daripada hidup di atas muka bumi. Ini menunjukkan bagaimana jengkelnya dia kepada Islam, jengkelnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia berkata, lebih baik saya mati, la batnul ardi, perut bumi lebih baik bagi saya daripada dhahruha, daripada atas bumi. Ya, tatkala dia mengecek berita, ternyata benar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengalahkan tokoh-tokoh orang-orang Quraisy, maka dia pun mulai membuat syair-syair menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Dia jago, pandai syairan, mujidan, yaitu pandai bersyair. Kemudian dia mulai memuji musuh-musuh kaum muslimin. Kemudian dia memprovokasi dengan syairnya dan sangat berpengaruh zaman tersebut, ya. Sampai sekarang juga kalau orang ada provokasi dengan provokasi yang hebat, ya, bisa menyihir orang lain dengan provokasi tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna minal bayani la sihra." Di antara penjelasan bisa menjadi sihir. Seorang bisa tersihir dengan provokasi seseorang. Ini orang ini hebat. Ka'ab bin al-Ashraf. Setelah dia memprovokasi dengan syair-syairnya, mencela kaum muslimin, kemudian memuji musuh-musuh kaum muslimin, memprovokasi mereka untuk menyerang kaum muslimin, dia merasa belum cukup. Dia kemudian berangkat menuju Quraisy, pergi ke Mekah. Dari Madinah ke Mekah untuk memprovokasi mereka. Ya. Kemudian dia menangisi, meratapi orang-orang yang meninggal dari orang Quraisy di perang Badar. Kemudian dia memprovokasi orang-orang Quraisy agar menyerang balik kaum muslimin, ya. Dan itu kerjaannya. Kemudian dia bikin syair-syair untuk mencela Rasulullah dan kaum muslimin. Dalam satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dalam diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan sanad yang sahih, Ibnu Abbas berkata, "Lamma qadima Ka'ab bin al-Ashraf Makkah atauhu." Tatkala Ka'ab bin al-Ashraf datang dari kota Madinah sampai di Mekah, atau orang-orang semua datang kepada Ka'ab bin al-Ashraf. Dia terkenal pimpinan Yahudi di Hijaz. Hijaz maksudnya Mekah, Madinah dan sekitarnya, Taif itu namanya Hijaz. Faqalu, maka orang-orang Quraisy berkata, "Nahnu ahlus siqaya was sadana." Kami adalah orang ahli siqaya, itu kami yang memberikan makan minum kepada jamaah haji. Kami orang baik, kami ahlus sadana, kamilah yang mengurus Ka'bah. Wa anta sayyidu ahli Yathrib, dan engkau wahai Ka'ab bin al-Ashraf adalah pemimpin penduduk kota Madinah. Kami ingin bertanya wahai Ka'ab, wahai sang Yahudi Ka'ab, "Fanahnu khairun am hadzal Sunaybir al-mumbatir min qaumihi yaz'umu annahu khairun minna?" Yang lebih baik kami ini ataukah si Muhammad ini yang terputus, yang tidak punya anak laki-laki, yang terputus keturunannya, yang dia menyangka lebih baik daripada kami? Pertanyaan jelas, lebih baik mana? Quraisy penyembah berhala, ya, ataukah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diejek, dikatakan bahwasanya dia membatir, yaitu sudah tidak punya anak laki-laki, ya, diejek. Maka Ka'ab bin al-Ashraf kemudian menjawab, "Antum khairun minhu." Kalian lebih bagus daripada Muhammad. Dan ini kebohongan. Orang Yahudi tahu bahwasanya penyembah berhala lebih buruk daripada kaum muslimin. Tetapi karena ingin menyenangkan hati-hati orang-orang kaum musyrikin, maka Ka'ab bin al-Ashraf mengatakan demikian. Kalian Quraisy lebih baik daripada Muhammad. Padahal dia tahu Muhammad lebih baik daripada orang-orang Quraisy. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna syani'aka huwal abtar." Sungguhnya pencelamu dia yang terputus. Orang-orang Quraisy mengatakan Muhammad terputus, tidak punya anak lagi, ya, terputus. Kata Allah, justru mereka yang mencela Rasulullah, mereka yang terputus. Rasulullah SAW akan terus jaya meskipun
anak-anak laki-lakinya sudah meninggal dunia seluruhnya, tetapi Rasulullah tetap jaya, tetap disebut-sebut oleh kaum muslimin dalam azan mereka, dalam salawat mereka, dalam pengajian-pengajian mereka, diagungkan oleh manusia ya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga turun firman Allah, "Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaqulun ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila." Ya. Tidakkah engkau lihat kepada orang-orang yang diberikan sebagian daripada Alkitab, diberikan Taurat, maksudnya Yahudi, di antaranya Ka'ab bin Ashraf. Mereka beriman kepada sihir dan tagut, dan mereka berkata kepada orang kafir Quraisy, para penyembah berhala, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Bahwasanya orang Quraisy penyembah berhala lebih baik daripada kaum mukminin, dan inilah kedustaan, padahal mereka itu adalah dusta. Setelah itu kemudian Ka'ab setelah memprovokasi orang-orang Quraisy di Mekah, maka beliau pun pulang kota Madinah. Kemudian mulailah dia bikin lagi syair-syair yang menggoda, mengganggu istri-istri para sahabat. Ka'ab bin Ashraf mengganggu kaum muslimin dengan lisannya. Dia luar biasa hebat dalam membuat syair. Ya, syair hebat, dan kita tahu pengaruh syair ketika itu. Maka dia mengganggu kaum muslimin, mengganggu bahkan cuma bukan laki-laki yang diganggu. Sahabiat, istri-istri para sahabat diganggu juga dengan lisannya yang kurang ajar. Ketika sampai ini semua kepada Nabi SAW, Nabi berkata, "Man li Ka'ab bin Ashraf?" Nabi bertanya, siapa yang ngurusin Ka'ab bin Ashraf? Siapa di antara kalian sahabatku yang mengatasi Ka'ab bin Ashraf? Fa innahu adallahu wa rasulah. Sungguhnya dia telah mengganggu Allah dan Rasulnya. Fantadaba lahu, maka Muhammad bin Maslamah langsung maju. Wa Abbad bin Bishr. Kemudian Abu Nailah, Silkan bin Salamah, dan dia adalah saudara Ka'ab bin Ashraf, saudara susuan. Kemudian Harith bin Aus, wa Abu Abs bin Jabr, ya. Dan pemimpin dari kelompok ini adalah Muhammad bin Maslamah. Jadi ada beberapa orang, Muhammad bin Maslamah, Abbad bin Bishr, Abu Nailah, kemudian Al Harith bin Aus dan Abu Abs, 5 orang, ya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW berkata, "Man li Ka'ab bin Ashraf?" Siapa yang mau menyelesaikan Ka'ab bin Ashraf? Fa innahu qad adallahu wa rasulah. Sungguhnya dia telah mengganggu Allah dan Rasulnya. Maka Muhammad bin Maslamah berdiri kemudian berkata, "Ya Rasulullah, atuhibbu an aqtulahu?" Diperjelas. Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, kau ingin aku bunuh dia?" Kata Rasulullah, "Na'am, iya, bunuh dia." Faqala Muhammad bin Maslamah, ketika diizinkan untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf karena dia telah mengganggu, maka Muhammad bin Maslamah berkata, "Ya Rasulullah, fa'dhan li an aqula syai'an." Ya Rasulullah, izinkan aku untuk mengucapkan sesuatu kepadanya. Kata Nabi, "Qul." Maksudnya apa? Saya ingin mengibuli dia. Ini menunjukkan para sahabat mereka jauh dari namanya kedustaan, mereka jauh dari namanya kebohongan. Tapi tatkala Muhammad bin Maslamah ingin mengibuli Ka'ab bin Ashraf agar bisa dibunuh, maka dia minta izin kepada Nabi. Saya ingin ngomong sesuatu begini-begini, artinya ingin mengucapkan sesuatu, ingin mengibuli Ka'ab bin Ashraf agar bisa dibunuh. Ini kita namanya al-harbu khid'ah, bahwasanya perang adalah tipuan. Taktik dalam peperangan. Maka akhirnya Muhammad bin Maslamah pergi kepada Ka'ab bin Ashraf. Kemudian dia pura-pura dia berkata, "Inna hadzal rajul," sungguhnya Muhammad ini, yaitu Rasulullah, "qad sa'alana sadaqah." Dia minta kami agar bersedekah. "Wa innahu qad annana," dan sungguhnya Muhammad sudah bikin kami capek minta sedekah, dan kita sudah enggak punya duit. "Wa inni qad ataituka astaslifuka," dan saya datang kepada engkau Ka'ab bin Ashraf, orang kaya, saya pinjam uang dari engkau. Kenapa sih Muhammad ni minta-minta orang ini? Muhammad SAW mengatakan orang ini, itu maksudnya Rasulullah SAW, minta-minta sedekah. Ya. Kemudian dia berkata, "Wa aidan wallahi la tamullannahu," ya. Dan sungguh engkau akan lebih dan engkau wahai Ka'ab bin Ashraf juga lebih terganggu dengan adanya Muhammad ini. Kemudian Ka'ab bin Ashraf mengatakan, "Wa aidan wallahi la tamullannahu," kata Ka'ab bin Ashraf, selain Muhammad ini selalu minta-minta meletihkan kalian, minta-minta sedekah, dan engkau wahai Muhammad bin Maslamah, ya, akan semakin terganggu dengan adanya Muhammad ini. Maka Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu berkomentar, "Inna qad ittaba'nahu." Kami sudah terlanjur jadi pengikutnya wahai Ka'ab. "Fala nuhibbu an nada'ahu hatta nanzura ila ay syai'in yasiru sya'nuhu." Kami tidak ingin meninggalkan Ka'ab bin Ashraf, kami tidak ingin meninggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kami tahu bagaimana kesudahannya. Itu terlanjur ikut dia. "Wa qad aradna an tuslifana wasqan aw wasqaini."
kami ingin agar kau meminjamkan kepada kami satu wask itu 60 sa'. Satu sa' kira-kira 2,5 kilo, kali aja 60, banyak itu jumlah yang banyak. Aw wasqain atau 2 kali 120, sa' itu 120 ukuran zakat. Zakat kali 120. Kami ingin pinjam. Kenapa Muhammad ini minta zakat, minta sedekah? Ka'ab bin Ashraf bukanlah orang yang bodoh. Dia orang kaya. Ini ada orang Islam minta sumbangan agar utang supaya bisa kasih sedekah kepada Muhammad. Maka dia berkata, "Na'am. Saya akan kasih. Tetapi arhinuni, berikan apa gadai kalian kepadaku." Mana gadainya? Maka Muhammad bin Salamah berkata, "Ayu syai'in turid?" Kau ingin kami menggadaikan apa? Kata Ka'ab bin Ashraf, "Arhinuni nisa'akum." Aku ingin kalian menggadaikan istri-istri kalian. Istri kalian sama saya, ya. Saya akan kasihkan kalian gandum, ya. 120 sa' atau 60 sa', ya. Yang penting istri-istri kalian bawa sini. Kata Muhammad bin Salamah, dia cerdas. Dia berkata, "Kaifa narhanuka nisa'ana wa anta ajmalul Arab?" Maka dia puji Ka'ab. Nah, dia mengatakan, "Ya Ka'ab, gimana kami mau kasihkan istri kami sebagai gadai di sisi engkau sementara engkau adalah orang Arab tertampan?" Gimana nanti istri kami terfitnah? Ya, kau orang Arab tertampan, gimana mau taruh istri-istri kami di sisimu? Ka'ab berkata lagi, "Fa'arhinuni abna'akum." Kalau gitu anak-anak kalian, sudah istri kalian, enggak usah, anak kalian titip sama saya sebagai jaminan kalian akan mengembalikan utang kalian. Muhammad bin Maslamah berkata lagi, ini cerdasnya Muhammad bin Maslamah, "Kaifa narhanuka abna'ana fayusabbu ahaduhum fayuqal ruhina biwasqin aw wisqain hadza arun alaina." Bagaimana kami mau naruh anak-anak kami sebagai jaminan bagi engkau wahai Ka'ab? Kalau kami taruh anak-anak kami, maka anak kami akan dicerca. Dibilang, lihat bapakmu Maslamah, Muhammad bin Maslamah menggadaikan engkau hanya untuk mendapatkan 60 sa'. 60 beras cuma 60 berapa 100 kilo atau beratus kilo. Ya, masa nyawa digadaikan. Sehingga anak-anak kami nanti tercela dan dihina. Akhirnya Muhammad bin Maslamah mengatakan, dan dia langsung kasih ide, "Walakinna narhanuka al-la'amah." Taib, begini saja. Kita gadaikan alat-alat perang kami. Maksudnya baju perang, kemudian senjata, pedang. Ya udah, itu juga akan berharga. Di antara yang paling berharga dimiliki oleh orang-orang ketika itu adalah alat perang. Istri nomor 1, anak-anak, kemudian keluarga nomor 1, setelah itu alat perang. Akhirnya Ka'ab bin Ashraf setuju. Ya, maka Muhammad bin Salamah berjanji akan datang membawa jaminan tersebut untuk digadaikan. Datanglah Abu Nailah, ya. Abu Nailah saudara sepersusuannya Ka'ab bin Ashraf, dan dia juga termasuk dari grup yang akan membunuh Ka'ab bin Ashraf. Jadi kita sebut 5 orang di antaranya, Muhammad bin Salamah sebagai ketuanya, di antara anggotanya Abu Nailah. Maka dia pun datang dan dia berkata-kata seperti yang diucapkan oleh Muhammad bin Maslamah. Akhirnya ketika bertemu dengan Ka'ab, maka mereka saling bertukar-tukaran syair beberapa saat, ya. Ketemu saudara sesuhuan lagi ngobrol-ngobrol. Kemudian dia berkata, "Wahai Ibn al-Ashraf, wahai Ka'ab, aku datang ada keperluan. Faktum anni. Tapi jangan kau ceritakan sama orang," kata Abu Nailah. Kata Ka'ab, "Af'al, aku tidak akan ceritakan kepada orang lain." Maka Abu Nailah berkata, "Sungguhnya orang ini datang, ini Muhammad ini datang membawa bala." Dia bohong lagi untuk menipu Ka'ab. "Adatnal Arabu." Gara-gara dia datang kita ikuti, akhirnya orang-orang Arab semua memusuhi kita. "Wa ramatna an qausin wahidatin." Mereka bersatu padu untuk menyerang kami. "Wa qata'at annas subul." Ya, gara-gara kami jadi pengikut Muhammad, akhirnya orang Arab memutuskan segala jalan-jalan kami. "Hatta dha'al iyal." Akhirnya anak-anak kami jadi miskin, jadi susah. "Wa jahidatil anfus." Dan kami hidup dalam kondisi setengah mati. "Wa asbahna qad jahidna wa jahida iyaluna." Akhirnya kami hidup dalam kondisi miskin dan anak kami juga miskin gara-gara Muhammad. Kemudian Abu Nailah berkata, "Inna ma'iya ashaban li ala mithli ra'yi wa qad aradtu an atiyaka bihim fatabi'ahum wa tuhsin fi dzalik." Ya. Maka aku punya ada beberapa orang yang seperti aku punya pendapat seperti ini, ya. Dan aku akan datangkan orang-orang yang sepertiku kepada engkau, ya. Tapi ingat tadi jangan ceritakan kepada orang lain, ya. Maka akhirnya dialog ini masuk di logikanya Ka'ab bin Ashraf. Akhirnya mereka bertemu pada waktu yang sama. Janji ketemu dengan Ka'ab bin Ashraf, ya, sama dengan waktu Muhammad bin Maslamah dan juga Abu Nailah.
Di malam bulan purnama, yaitu malam ke-15 dari bulan Rabiul Awal, sanah tahun ketiga Hijriyah, maka berkumpullah grup ini yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah. Mereka pun pergi menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketemu Nabi di malam hari, di malam bulan purnama di Baqi Al-Gharqad. Kemudian Nabi melepas mereka. Nabi berkata, tugasnya apa? Untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf. Kata Nabi, intaliqu ala ismillah, Allahumma a'inhum. Kata Nabi, bergeraklah kalian dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, tolonglah mereka. Kemudian Rasulullah SAW balik ke rumahnya. Kemudian beliau pun salat dan berdoa. Salat dan berdoa agar Allah memuluskan rencana mereka. Akhirnya berjalanlah mereka, sampailah mereka ke bentengnya Ka'ab bin Ashraf. Maka Abu Nailah, saudara susuannya, panggil, "Ya Ka'ab, ya Ka'ab." Dia lagi di bentengnya malam hari. "Turun sini ketemu kami." Ketika itu Ka'ab bin Ashraf baru saja nikah dengan seorang wanita, lagi malam pengantin, baru saja menikah dengan seorang wanita. Maka akhirnya dia bangun, dia mau turun, dia kenal suaranya Abu Nailah, saudara susuannya. Istrinya berkata, "Aina takhruju hadhihi sa'ah?" Kau hendak ke mana wahai suamiku di malam seperti ini, di tengah malam? Maka Ka'ab bin Ashraf tidak ada curiga sama sekali. Dia berkata, "Innama huwa akhi Muhammad bin Maslamah wa radhi Abu Nailah." Itu saudaraku Muhammad bin Maslamah dan juga saudara susuanku Abu Nailah. Ingin ketemu dia, ketemu mereka. Kami sudah janjian, ada urusan. Ya. Akhirnya istrinya berkata, "Asma'u sautan ka'annahu yaqturu minhu dam." Wahai suamiku, aku mendengar suara yang akan terdengar, yang suara tersebut mengucurkan darah. Aku mendengar suara yang akan mengucurkan darah. Maka Ka'ab dengan santainya berkata, "Tenang saja wahai istriku, dia itu adalah saudaraku Muhammad bin Maslamah dan Radhi'i, saudara susuanku Abu Nailah." Bahkan dia berkata, "Innal karim law du'iya ila ta'natin bilail la ajab." Seorang yang baik itu kalau dipanggil malam hari untuk ditikam, dia akan datang. Ya, artinya saya ini orang baik. Itu apa? Kalaupun mereka mau tikam saya enggak ada masalah. Ya. Tsumma kharaja ilaihim, akhirnya dia pun turun keluar dari bentengnya menuju para sahabat. Sementara dia memakai minyak wangi yang banyak karena dia baru aja malam pengantin. Kemudian pakai minyak wangi yang banyak sampai tercium dari rambutnya. Abu Nailah berkata kepada para sahabatnya, "Ingat wahai para sahabat, sama grup, kalau si Ka'ab datang, aku akan pegang kepalanya dan aku akan mencium harumnya kepalanya. Jika kalian melihat aku sudah pegang kepalanya, maka langsung tikam dia." Ini sudah kesepakatan, caranya begitu. Akhirnya Ka'ab pun turun, ya, di malam hari, ngobrollah mereka, ngobrol, ya. Kemudian Abu Nailah berkata, "Wahai Ka'ab, mari kita jalan-jalan ke arah sana, ke Syaib al-Ajuz. Kita keluar sedikit. Kemudian kita habiskan malam kita ini dengan ngobrol-ngobrol." Ya. Kata Ka'ab, "Oke." Ya. Dan Muhammad bin Maslamah datang bawa pedang, dia tidak curiga karena ini adalah jaminan yang akan diantarkan oleh Muhammad bin Maslamah, pedang, alat-alat tempur, padahal untuk tikam Ka'ab bin Ashraf. Kata dia, "In syi'tum, kalau kalian mau ayo." Akhirnya mereka pun keluar, berjalan-jalan, ya. Di tengah perjalanan, ya, Abu Nailah berkata, "Ma ra'aitu kal-lailati tayyiban a'tarqat." Dia mulai buka bicara, "Saya tidak pernah cium malam hari ini, kok harum banget. Tidak pernah saya melewati malam tercium aroma yang wangi seperti ini." Maka Ka'ab berkata, "Indi a'taru nisa'il Arab." Saya punya istri wanita Arab yang paling harum istriku. Kata Abu Nailah, "Ata'dzan li an ashumma ra'sak?" Bolehkah aku cium parfummu, aroma parfum di kepalamu? Qala na'am. Kata dia, "Silakan." Fa adkhala yadu fi ra'si fa syamma. Maka dia pun masukkan tangannya di rambutnya, dicium. Masya Allah, harum. Ya. Kemudian mereka berjalan lagi. Mereka berjalan semakin jauh dari bentengnya. Abu Nailah ulangi lagi, dia berkata, "Bolehkah aku ulangi untuk mencium kepalamu?" Kata Ka'ab, "Silakan." Maka dia pegang lagi, masukkan tangannya, memang harum. Ya, kemudian sampai tenang. Kemudian berjalan lagi semakin jauh dari bentengnya. Ya. Kemudian ketiga kali dia berkata, "Boleh aku cium lagi rambutmu?" Kata Ka'ab, "Silakan." Dia tidak curiga. Maka Abu Nailah pun memegang kepalanya, kemudian dia cium, masukkan. Begitu dia masukkan tangannya di kepalanya, kemudian dia pegang itu kepalanya Ka'ab. Kemudian dia berkata kepada kawan-kawannya, "Dunakum aduwallah, ayo tikam ini musuh Allah." Maka fakhtalafat ali asyafuhum, maka semuanya kemudian tikam ke Ka'ab bin Ashraf, tapi dia tentu meronta, ya.
Itu dia meronta-ronta, kemudian dia kuat, mungkin dia bisa menghindar dan yang lainnya, ya. Akhirnya Muhammad bin Maslamah mengambil mi'wal itu semacam kapak, ya. Kemudian ditaruh di bawah pusarnya, kemudian ditekan, akhirnya dia meninggal dunia, ya. Sebelum meninggal dia teriak dengan teriakan yang sangat keras. Inilah teriakan yang difirasatkan oleh istrinya. Sautan yaqturu minhu dam, suara yang mengalirkan darah. Akhirnya semua orang mendengar teriakan tersebut, dia teriak sangat keras. Akhirnya semua benteng dinyalain api. Ada api ini, ada gerangan suara, ya. Maka mereka pun para sahabat kelompok grup tadi kemudian balik menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat di antara grup tersebut namanya Al-Harits bin Aus, terkena pedang salah satu yang lainnya itu. Kena sebagian sahabat karena waktu menikam Ka'ab, mungkin Ka'abnya muter-muter, kena Harits bin Aus, Al-Harits bin Aus, sehingga keluar darah yang sangat banyak. Sampai akhirnya kembali mereka pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka kalau Harits belum kelihatan, mereka tungguin. Akhirnya mereka cari, ternyata dia sudah dalam kondisi terkapar, maka mereka pun angkat, ya, Al-Harits bin Aus sampai menuju Al-Gharqad, menuju Baqi Al-Gharqad. Kemudian mereka bertakbir, Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar. Rasulullah SAW mendengar takbir mereka, maka Rasulullah SAW tahu bahwasanya mereka telah berhasil membunuh Ka'ab bin Ashraf. Maka Nabi pun ikut bertakbir, Allahu Akbar. Ketika mereka sampai kepada Rasulullah SAW itu di penghujung malam, ya, menjelang subuh, maka Nabi berkata, aflahatil wujuh, sungguh beruntung wajah-wajah kalian. Maka mereka menjawab, mereka katakan, wa wajhuka ya Rasulullah, wajahmu yang beruntung ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW pun meludahi luka Al-Harits bin Aus, maka langsung sembuh. Ini, ya, kisah terbunuhnya Ka'ab bin Ashraf karena dia sering mengganggu kaum muslimin, ya. Dibunuh oleh grup kecil dari kaum muslimin, dibunuh oleh Muhammad bin Maslamah. Dan demikianlah akhirnya tewaslah musuh besar kaum muslimin yang selalu mengganggu kaum muslimin, menggoda istri-istri para sahabat dengan syair-syairnya yang sangat berbahaya. Kemudian di antara peristiwa yang terjadi, ya, menjelang perang Uhud, ya, adalah pasukan perang kecil yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah kepada suatu tempat namanya Al-Qaradah. Jadi dalam peperangan ada namanya Ghazwah. Ghazwah itu peperangan, ya. Guzat, para pasukan perang, ya. Ada namanya Sariyah. Sariyah adalah pasukan kecil yang Rasulullah tidak ikut di situ, namanya Sariyah. Rasulullah SAW kirim pasukan-pasukan kecil. Di antaranya Rasulullah SAW pernah mengirim pasukan kecil dipimpin oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Bagaimana kisah perang kecil ini? Jadi orang-orang Quraisy setelah perang Badar, mereka takut untuk melewati kota Madinah. Padahal kita orang-orang Quraisy, mereka para pedagang. Dan mereka kalau berdagang, mereka harus ke utara. Ke utara kemana? Ke negeri Syam. Sementara kalau ke negeri Syam harus lewat Madinah. Madinah baru negeri Syam. Nah, jalur perdagangan mereka lewat Madinah terganggu karena di Madinah ada kaum muslimin. Sehingga mereka tidak berani berdagang. Nah, kalau mereka tidak berdagang lama-lama, duit mereka habis. Ya. Sufyan bin Umayyah, anaknya Umayyah bin Khalaf berkata, "In aqamna bi Makkah ta'akalna ru'us amwalina." Kalau kita diam aja di Mekah enggak pernah berdagang, lama-lama harta kita habis, modal kita habis. Ya. Kehidupan kita adalah dengan berdagang. Si Muhammad telah memotong jalur perdagangan kita. Dia telah bikin kacau. Akhirnya ada salah seorang di antara mereka berkata, "Saya tunjukkan kepada engkau salah seorang penunjuk jalan yang bisa mengantarkan kalian menuju negeri Syam tidak lewat Madinah tapi lewat jalan lain. Lewat jalan Tariq Najdiyah, ya." Akhirnya ini jalan tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya mereka setuju. Penunjuk jalan tersebut namanya Furat bin Hayyan. Furat bin Hayyan dari Bani Bakar bin Wa'il. Akhirnya mereka bayar orang kafir tersebut sebagai penunjuk jalan, Furat bin Hayyan. Akhirnya mereka pun berjalan menuju ke negeri Syam tidak lewat kota Madinah. Suatu hari ada dari kalangan kota Mekah bernama Nu'aim bin Mas'ud Al-Asja'i. Dia datang ke kota Madinah dan dia masih musyrik ketika itu. Dia masih musyrik, datang ketemu kawannya. Maka dia mampir di seorang namanya Kinanah bin Abil Huqaiq dari Bani Nadhir, ya. Ketika itu ada seorang sahabat namanya Sulaid ibn Nu'man. Sulaid bin Nu'man, dan dia sudah Islam waktu itu. Dan ketika itu khamr belum diharamkan. Maka mereka mabok bertiga ini, ya. Ada Kinanah bin Abil Huqaiq, kemudian ada Nu'aim bin Mas'ud, dan ada sahabat ini Sulaid bin Nu'man. Ketika Nu'aim bin Mas'ud, dan itu khamr belum diharamkan, ketika Nu'aim bin Mas'ud dan dia orang musyrik, dia minum bir sampai teler, akhirnya dia cerita. Dia cerita, dia beberkan semuanya.
Dalam kemabukannya dia berkata, sungguhnya orang Quraisy akan pergi menuju negeri Syam tapi tidak lewat jalur kota Madinah, lewat Tariq Najriyah dan akan dibawa oleh seorang penunjuk jalan. Dia cerita dengan panjang lebar. Begitu mendengar hal ini Sulaid langsung pergi menuju kepada Nabi dan cerita apa yang terjadi. Ketika Nabi tahu ada pasukan, ada sekelompok pedagang dari kota Mekah yang ingin pergi ke negeri Syam lewat jalan lain, maka Nabi pun mengirim pasukan kecil yang oleh Zaid bin Harithah membawa sekitar 100 pasukan untuk menghadang orang-orang Quraisy. Dan akhirnya mereka berhasil menghadang. Akhirnya mereka pun kabur, semuanya kabur dan akhirnya barang dagangan mereka dirampas oleh kaum muslimin. Yang tersisa ya adalah penunjuk jalan. Penunjuk jalan tersebut ya tadi namanya adalah Furad bin Hayyan. Furad bin Hayyan akhirnya ketika dia ditangkap ya, kemudian ditawan, dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia berkata, "Ini muslim, saya masuk Islam." Saya masuk Islam. Maka orang-orang berkata, "Ya Rasulullah, dia menyangka dia telah masuk Islam." Ya, kata Rasulullah, "Sudah. Nakiluhum ila imanihim." Ya, kita serahkan kepada imannya, ya. Di antaranya Furad bin Hayyan, dan Furad bin Hayyan ini masuk Islam dan akhirnya Islamnya bagus ya, dan akhirnya dia berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang kafir ya. Ya, dan masuk Islam dengan Islam yang baik ya. Subhanallah, tadinya jadi penunjuk jalan, akhirnya masuk Islam. Ini disebut dengan Sariyah dipimpin oleh Zaid bin Harithah, disebut Sariyah yang diutus oleh Nabi menuju Al-Qaradah. Kemudian di antara peristiwa ya, sedikit lagi insyaallah peristiwa yang terjadi sebelum perang Uhud masih ada 3 peristiwa singkat yang di antaranya adalah pernikahan Utsman dengan Ummu Kulsum, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Utsman pertama nikah dengan Ruqayyah. Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ruqayyah sebagaimana kita ceritakan ketika Utsman ingin ikut perang Badar, Rasulullah suruh Utsman untuk menjaga Ruqayyah. Akhirnya ketika Rasulullah SAW pulang, Ruqayyah sudah meninggal dan sudah dikubur. Rasulullah SAW tidak sempat melihat pengkuburan Ruqayyah. Ya. Setelah itu Rasulullah SAW menikahkan Utsman dengan putrinya yang lain, Ummu Kulsum. Dan nanti juga Ummu Kulsum akan meninggal dunia. Ya, sampai ketika Ummu Kulsum meninggal dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya punya putri yang ketiga, saya akan nikahkan dengan Ummu Kulsum." Ya. Dengan Utsman bin Affan. Makanya Utsman bin Affan dijuluki dengan Dzu Nurain, pemilik 2 cahaya, karena dia yang satu-satunya sahabat yang pernah menikahi 2 putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Kemudian di antara peristiwa yang terjadi, Rasulullah SAW menikah dengan Hafsah bintu Umar. Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anha menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Sya'ban tahun 3 Hijriah. Setelah selesai iddahnya, ya. Selesai iddahnya, dan dia adalah istri dari Khunais bin Hudzafah As-Sahmi. Yang Khunais bin Hudzafah As-Sahmi ini meninggal dalam perang Badar. Jadi jadi janda, ya. Ketika dia menjadi janda, maka ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagaimana dalam Sahih Bukhari, ya, Umar bin Khattab kemudian menawarkan putrinya kepada Utsman bin Affan. Ya, putrinya jadi janda. Maka Umar bin Khattab datang kepada Utsman, dia tawarkan putrinya Hafsah, maukah kau nikahi putriku? Ya, ini dalil bahwasanya seorang ayah boleh menawarkan putrinya kepada orang yang soleh. Dan ini bukan hal yang untuk dimalukan ya, karena ini demi kepentingan putrinya atau demi kepentingan adiknya. Kalau dia tak ada orang soleh, tawarkan, enggak ada masalah, ya. Maka Umar menawarkan putrinya Hafsah kepada Utsman. Kemudian kata Umar bercerita ini, "In syi'ta ankahtuka Hafsata binta Umar." Kalau kau mau ya Utsman, aku nikahkan kau dengan putriku Hafsah. Kata Utsman bin Affan, "Sa'anzuru fi dzalik." Tunggu, saya lihat dulu ya, saya pikir dulu. Falabistu layali, kata Umar, saya tunggu beberapa hari kok enggak ada jawaban. Falaqiyani, akhirnya ketemu lagi saya dengan Utsman beberapa hari setelahnya. Kemudian Utsman berkata, dia tolak dengan halus, "Ma uridu nikaha yaumiyya hadza." Saya belum mau nikah hari-hari ini. Falam yarji, kemudian qala Umar falaqitu Abu Bakar, karena Utsman nolak atau belum siap untuk menikah, saya ketemu dengan Abu Bakar. Maka saya tawarkan lagi kepada Abu Bakar. Abu Bakar lebih tua daripada Umar.
In syi'ta ankahtuka Hafsata binta Umar. Wahai Abu Bakar, kalau kau mau saya nikahkan putriku denganmu. Falam yarji ilayya syai'an, dan Abu Bakar tidak jawab sama sekali. Fa kuntu aujada alaihi minni ala Utsman. Saya lebih marah kepada Abu Bakar daripada kepada Utsman. Utsman ketika dia tidak mau nikah, dia ngomong, saya belum siap untuk nikah. Ini Abu Bakar saya tunggu-tunggu enggak ngomong-ngomong. Sudah diam begitu saja. Falabithtu layaliya. Aku tunggu berhari-hari, Abu Bakar enggak ada jawaban. Saya jadi jengkel sama Abu Bakar daripada kepada Utsman. Tiba-tiba fa khatabaha ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah sallallahu melamar putriku Hafsah. Fa ankahtuha iyyahu, maka aku pun nikahkan putriku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu aku bertemu dengan Abu Bakar. Setelah Nabi menikahi Hafsah, Abu Bakar berkata, "La'allaka wajadta fi nafsika hina aradta alayya Hafsah." Kayaknya kau marah ya waktu kau tawarkan Hafsah kepadaku dan aku tidak membalas sesuatu pun kepada engkau. Kata Umar, iya saya marah. Kenapa kau tidak kasih balasan? Mau atau enggak mau kan harus kasih balasan. Kata Abu Bakar, fa innahu lam yamna'ni an arji'a ilaika syai'an lamma aradta alayya illa anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuruha. Aku tidak mau beri jawaban apapun ketika itu. Kenapa? Karena aku dengar Nabi sebut-sebut Hafsah. Walam akun ufsi sirra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak ingin menyebarkan rahasia Nabi. Nabi mungkin ngobrol sama Abu Bakar, cari pendapatnya, sebut-sebut Hafsah, ya. Walau tarakah lanakahtu, seandainya Rasulullah tidak menikahi Hafsah, aku akan nikahi Hafsah. Jadi Abu Bakar menenangkan hati Umar, ya. Dan kata para ulama di sini cerdasnya Abu Bakar. Pertama, Abu Bakar jaga rahasia. Pembicaraan Abu Bakar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar tidak ceritakan kepada Umar karena Rasulullah datang dalam rangka pembicaraan pribadi, dan kita pun demikian. Kalau ada orang datang bicara pribadi, jangan kita sebarkan sama orang, ya. Ya, karena kalau dia, kecuali dia izinkan, kalau datang dalam pembicaraan berdua itu biasanya adalah pembicaraan pribadi yang disebarkan kepada orang lain. Yang kedua, Abu Bakar tidak menyampaikan kepada Umar. Misalnya dia mengatakan, Umar, kayaknya Rasulullah ingin menikahi Hafsah. Khawatir apa kalau Rasulullah tidak jadi, maka Umar semakin kecewa. Jadi Abu Bakar memilih diam. Ini bijaknya Abu Bakar. Ketika Rasulullah sudah menikah dengan Hafsah, baru Abu Bakar kemudian mengatakan, tadinya sepertinya kau marah waktu itu. Seandainya Rasulullah tidak menikahi putrimu, aku akan menikahi. Ini dalil bahwasanya seorang, bisa katakan tadi, boleh menawarkan putrinya kepada orang yang soleh. Meskipun orang soleh tadi sudah punya istri, enggak ada masalah. Abu Bakar sudah punya istri, Utsman sudah punya istri, ya. Rasulullah juga sudah punya istri, dan Umar menawarkan putrinya Hafsah kepada orang-orang soleh tersebut. Kemudian peristiwa yang terakhir sebelum kita masuk pada peristiwa perang Uhud adalah menikahnya Rasulullah dengan Zainab bintu Khuzaimah. Ya, dan ini terjadi bulan Ramadan pada tahun 3 Hijriyah. Zainab bintu Khuzaimah Al-Hilaliyah, ya. Beliau dikenal dengan Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Kenapa? Karena beliau begitu dermawan, sering memberi makan kepada orang-orang miskin dan sering bersedekah kepada orang-orang miskin. Dialah Zainab bintu Khuzaimah, oh ya, wanita yang sangat soleha dan wanita yang sangat dermawan. Dia sama dahulunya adalah istri dari Tufail bin Harith, kemudian dia dicerai, kemudian dia dinikahi oleh Ubaidah bin Harith, kemudian suaminya meninggal dalam perang Badar. Ya, suaminya meninggal dalam perang Badar, maka Rasulullah SAW pun melamarnya, ya, dan akhirnya Rasulullah SAW menikahinya. Tetapi tidak lama dia menikah dengan Nabi, sekitar 2 bulan, 3 bulan, kemudian beliau meninggal dunia, Zainab. Tapi dia sudah menjadi Ummul Mukminin. Jadi Ummul Mukminin. Inilah Rasulullah SAW kalau kita lihat, dan juga para sahabat, mereka saling menolong di antara sahabiat. Kalau ada yang janda langsung mereka nikahi, kalau ada yang tidak punya suami mereka langsung nikahi, karena mereka perhatian kepada istri-istri kawan-kawan mereka agar tidak ditinggal, ya, terbengkalai, tidak ada yang mengurusi, dan itu kebiasaan para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang kebiasaan tersebut hilang di zaman kita. Baik, demikian saja pengajian kita. Insyaallah kita lanjut tentang perang Uhud pada pekan depan باذنillah taala. Baik, demikian saja kajian kita, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.